Halo guys, kembali lagi di channel M Film. Kali ini kita akan merangkum alur film Kuyang The Movie yang rilis pada tahun 2021. Dibintangi oleh Ardi Dwi Andika sebagai Ardi dan Yora Fityanata sebagai Reni dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang pindah ke pedalaman Kalimantan. Setelah beberapa bulan, mereka diteror oleh Kuyang yang akan mencuri bayinya. Akankah mereka bisa menyelamatkan bayinya? Langsung saja kita lihat alur cerita filmnya. Pada awal film, kita dilihatkan sepasang suami istri yang baru saja pindah dari kota ke pedalaman Kalimantan. Sesampai di rumah, kita diperkenalkan oleh pasangan suami istri yang bernama Ardi dan juga Reni. Dan juga kita diperkenalkan oleh bapak tua pemilik rumah tersebut, yaitu bernama Pak Menteng. Sesampai di rumah, Ardi dan istrinya langsung masuk. Ardi yang merasa kulkas di rumahnya rusak, ia pun komplain ke Pak Menteng. Di saat Ardi komplain, Pak Menteng menjawab kalau biaya servis kulkas mahal. Mengetahui itu, Ardi memperkenalkan diri dulu saat itu. Dan kita diperlihatkan istri Ardi yang bernama Reni yang sedang berbaring. Namun ia didatangi oleh anak kecil. Ia yang merasa takut pun terkejut dan membuat foto pernikahannya pecah. Hal itu membuat Ardi terkejut. Ia pun memeriksa keadaan istrinya. Di saat Ardi sedang membersihkan foto pernikahannya yang pecah, ia melihat 3 patung yang ikut terjatuh dan di sini ada 1 patung yang kepalanya terlepas. Dan di sini kita tahu bahwa sifat dan watak Ardi yang sebenarnya ternyata ia adalah suami yang gampang marah. Setelah itu mereka berdua pun keluar dan di sini Pak Menteng berpamitan pulang karena keadaan anaknya yang sedang sakit. Di malam harinya, ketika mereka sedang berbaring, Reni pun curhat kepada Ardi bahwa tak ada sinyal karena ia ingin memberi kabar kepada ibunya. Ardi pun menyuruh Reni untuk memberikan surat kepada ibunya. Dan di saat itu kandungan Reni kelihatannya bergerak-gerak. Ardi yang sedang pun langsung melihat kondisi kandungan istrinya. Namun di sela-sela Ardi merasa bahagia, istrinya jadi teringat kepada anak pertamanya yang sudah meninggal. Ardi pun langsung marah dan menyuruh istrinya untuk melupakan anak pertamanya. Di pagi harinya, kita diperlihatkan Ardi yang sedang berangkat bekerja dan ternyata di sini kita tahu bahwa di desa ini ia menjadi dokter desa. Setelah itu, Ardi pun datang ke rumah Pak Menteng untuk mengobati anak Pak Menteng yang sedang sakit. Setelah selesai mengobati anaknya Pak Menteng, Ardi pun keluar untuk bercerita sedikit kepada Pak Menteng. Di saat Ardi sedang bercerita, pandangannya teralihkan kepada 3 patung yang sama persis di rumahnya. Pak Menteng yang tahu bahwa patung yang di rumah Ardi rusak menyuruh Ardi untuk membawa salah satu patungnya. Ardi pun yang tidak percaya akan hal gaib, Ardi pun langsung pergi dari rumah Pak Menteng. Di pagi harinya, kita diperlihatkan Ardi yang sedang memulai pekerjaan pertamanya di desa tersebut. Lantas, ia menyuruh para pasien untuk masuk dan masuklah pasien nenek-nenek dan cucunya. Ardi pun merasa ada yang ganjal dari pasien tersebut, namun Ardi tidak menghiraukannya. Setelah itu, Ardi memberikan resep kepada nenek-nenek tersebut. Namun, hal mengerikan terjadi. Nenek tersebut berubah dan berkata kepada Ardi bahwa ada hutang darah. Hutang darah, hutang darah. Cucunya yang melihat langsung membawa nenek-nenek tersebut untuk pulang. Dan di pagi harinya kita diperlihatkan Ardi yang sedang mencari Mayang. Mayang di sini adalah seorang dukun bayi. Di saat Ardi berada di tengah perjalanan mencari Mayang, ia dijatuhkan oleh nenek-nenek berbaju hitam. Nenek tersebut langsung mendekati Ardi yang jatuh. Ardi yang merasa takut dengan nenek tersebut hampir saja pergi.
Namun, nenek tersebut mengatakan bahwa ialah Mayang yang ia cari. Ardi pun langsung membawa Mayang tersebut kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Ardi pun memperkenalkan kepada Reni bahwa nenek ini adalah Mayang yang akan menjaga dirinya. Skin berpindah di saat Reni yang mengambil air di dalam sumur. Ia pun terkejut dengan melihat sesuatu di dalam air tersebut. Reni yang takut langsung pergi dari sumur tersebut. Di malam harinya, mereka bertiga makan bersama. Di sini Mayang menyuruh Reni untuk makan masakan agar kandungannya cepat sehat. Pagi hari pun tiba, Pak Menteng datang ke rumah untuk pergi bersama Ardi ke kampung sebelah untuk mengobati warga di sana. Setelah kepergian Ardi, Reni pun tidur di kamarnya. Namun ia dikejutkan dengan suara burung gagak. Reni yang penasaran pun akhirnya mencari di mana letak suara tersebut. Hingga tiba di kamar Mayan, Reni melihat Mayang sedang memberi makan kepada gagak. Reni pun tak menghiraukannya. Pandangannya pun melihat ke kain hitam yang berada di atas kasur milik Mayan. Reni yang penasaran pun langsung membukanya. Tak berselang lama, Mayang pun datang dan membuat Reni pergi dari kamarnya. Skin berpindah di saat Ardi telah selesai memeriksa pasiennya. Ia pun masuk kembali ke dalam ruangan kerjanya. Namun, entah karena lelah, ia pun pingsan. Di tengah-tengah pingsannya, Ardi melihat sesuatu yang mengerikan. Di atas tembok terlihat tulisan hutang darah. Spontan, Ardi yang takut pun berteriak hingga membuat Pak Menteng datang. Ardi yang merasa tidak enak dengan keadaan Reni, ia pun memutuskan untuk pulang saat itu. Skin berpindah ketika Ardi dan Pak Menteng pulang untuk memastikan Reni baik-baik saja. Di sore harinya, Ardi dan Reni sedang menikmati suasana desa berharap ada sinyal, dan akhirnya sinyal pun datang. Dengan senangnya, Reni ingin menelpon ibunya. Dengan senang hatinya, Reni menelpon ibunya untuk memberi kabar. Dan setelah selesai memberi kabar, Reni pun akhirnya penasaran dengan cerita hantu kuyang. Ia pun melihat foto tentang hantu kuyang di Google. Entah karena takut, Reni pun akhirnya terkejut. Ardi meyakinkan bahwa foto itu cuma editan belaka. Reni yang takut mengajak suaminya untuk pulang. Lalu, Reni pun berbelanja kebutuhan makan. Tidak sengaja ia melihat ada perempuan berjubah hitam sedang lewat. Ia pun bertanya kepada penjaga warung, namun penjaga warung tidak menanggapinya. Reni pun akhirnya pulang begitu saja. Dan di pagi harinya, Pak Menteng datang ke rumah Ardi untuk meminta obat kepadanya karena obat yang dia berikan sudah habis. Pak Menteng disuruh untuk menunggu di depan rumahnya. Di saat menunggu, Pak Menteng mencium bau kasturi. Ia pun mencari asal dari bau tersebut. Namun semakin ia mencari, ia malah merasakan bau yang menyengat. Pak Menteng pun lantas memberitahu bau tersebut kepada Ardi. Ia menjelaskan kepadanya bahwa tanda-tanda kuyang sudah mulai jelas. Setelah itu, Pak Menteng pun datang kepada sesepuh desa untuk meminta pertolongan agar keluarga Ardi selamat dari kuyang. Di malam harinya, Reni merasakan sakit di daerah perut. Ardi pun segera mengambil obat untuk Reni. Tak disangka-sangka, datanglah Mayang yang sedang membuat jampi-jampi. Setelah membuat jampi-jampi, Mayang pun berubah menjadi kuyang dan mengambil bayi milik Reni. Reni yang berteriak membuat Ardi datang ke kamarnya. Ia terkejut karena ada kuyang. Ia langsung melempar kuyang tersebut dengan kayu dan akhirnya kuyang pun pergi. Namun, Ardi harus bersedih karena buah hatinya telah hilang dibawa oleh kuyang. Di saat Ardi menangis, datanglah Pak Menteng dan juga sesepuh desa. Pak Menteng pun meminta maaf kepada Ardi karena ia sudah terlambat. Namun, sesepuh desa berbicara bahwa bayinya bisa diambil kembali, tetapi taruhannya adalah nyawa. Ardi siap menerima janji tersebut. Namun, Reni menolak. Ia mengajukan diri untuk menjadi taruhannya. Setelah setuju, mereka berdua dibawa di sebuah hutan. Di sini mereka melakukan ritual untuk mencari di mana keberadaan kuyang tersebut. Setelah beberapa lama, datanglah sang elang. Sesepuh desa yang mengetahui itu langsung menyuruh semuanya untuk mengikuti arah elang tersebut. Akhirnya, semua rombongan pun pergi dengan petunjuk dari sang elang. Pencarian dilakukan hingga tengah malam. Namun, di saat mereka berjalan, mereka tidak sadar bahwa Reni telah hilang. Mengetahui istrinya hilang, Ardi pun menghentikan perjalanan dan bertanya di mana Reni. Dan di sini para pemuda ikut berbicara bahwa kita telah tersesat. Mendengar hal itu, Ardi pun marah dan terjadi keributan.
Pak Menteng yang melihat langsung melerai dan memberitahu berkelahi tidak akan menyelesaikan masalah. Pak Menteng menyuruh salah satu rombongan untuk mencari keberadaan Reni dengan goloknya. Di saat Reni dihantui oleh kuyang, sesepuh desa pun datang untuk mengusir kuyang tersebut. Setelah sesepuh desa sudah mengusirnya, ia menyuruh Reni untuk mengikutinya. Di tengah perjalanan, Pak Menteng dan rombongannya dibuat terkejut karena Adi yang tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Pak Menteng dan rombongannya berusaha untuk menyelamatkannya, namun gagal. Ketua rombongan menyuruh semua untuk meneruskan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, Reni merasakan sakit di perutnya. Setelah agak mendingan, Reni pun melihat ada sosok perempuan kecil yang memanggilnya. Reni pun mengikuti anak kecil tersebut. Namun, di saat Reni memeluknya, anak kecil tersebut berubah menjadi kuyang yang akan menyerang Reni. Reni yang telah diberikan jimat pemusnah kuyang akhirnya membakarnya dan melempar ke kuyang tersebut. Kuyang yang terbakar akhirnya mati seketika. Setelah kematian kuyang, Reni pun bahagia karena kandungannya telah kembali normal. Di tengah-tengah kebahagiaannya, Reni dibuat terkejut dengan Ardi yang berada di sampingnya yang sudah tak bernyawa. Reni pun menangis dan membuat para rombongan datang ke hadapannya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan adat di suatu tempat. Oke, terima kasih.